Halo teman-teman, salam sehat selalu. Untuk kita semua salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Oke, kita akan mereview hasil-hasil pertandingan yang berlangsung kemarin sampai dini hari di Liga Premier Inggris. Sundulan kepala 1 menit menjelang waktu normal berakhir antara Brentford melawan Arsenal, dan sundulan ini dibuat oleh pemain asal Jerman Kai Havertz, atau tepatnya di menit ke-89, memanfaatkan umpan dari Bukayo Saka, memberikan 3 poin krusial bagi The Gunners. Arsenal setelah mereka bertandang ke Bramall Lane di markasnya Brentford, dan 3 poin ini mengkatrol mereka untuk sementara naik unggul 1 poin di atas juara bertahan Manchester City yang bermain imbang 1-1 dengan Liverpool di Etihad. Apa yang dilakukan oleh Arteta untuk memasukkan Havertz di babak kedua, walaupun dia hanya bermain dengan 11 menit paling tidak untuk mengisi posisi dari Gabriel Martinelli, ini cukup punya efek yang luar biasa ketika dia masuk untuk menyambut umpan timing yang tepat dari kombinasi Odegaard yang sebelumnya mengolah bola sebelum diberikan ke Bukayo Saka, dan Bukayo Saka mengangkat dengan kaki kiri, di mana di sana dia melihat ada pergerakan yang baik dari Kai Havertz, dan ini membuat ada rasa percaya diri lagi bagi kubu Arsenal dalam persaingan di race menuju gelar juara pada musim ini 2023-2024. Walaupun kita tahu bersama bahwa persaingan sangat ketat. 30 poin saat ini memang. Unggul 1 poin di atas Manchester City, 2 poin di atas Liverpool. Karena kan dekat-dekat 30, 29, 28. Kemudian di bawahnya 26 adalah Tottenham Hotspur. Spurs akan memainkan pertandingan pada dini hari nanti menghadapi Aston Villa. Nah, pertarungan ini terasa amat berat karena Spurs kan banyak pemain-pemain yang cedera. Tapi mereka harus bisa mendapatkan 3 poin, karena dengan 3 poin akan membuat mereka itu bisa paling tidak menggeser Liverpool untuk turun ke posisi keempat dengan 29 poin tentunya. Tapi Aston Villa yang berada di peringkat kelima juga punya kesempatan untuk menambah 3 poin, sehingga mereka akan menggeser posisi dari Spurs untuk turun ke posisi ke-6. Jadi memang ramai untuk pertarungan untuk masuk ke zona Champions, baik yang juga di zona Eropa ini sangat ketat sekali. Satu pertandingan tergelincir akan bisa mengubah posisi klasmen, kecuali tentunya yang ada di atas dengan Arsenal yang memimpin klasmen IPL sementara. Karena bagi Arsenal ini modal bagus di saat mereka nantinya balik ke kandang di Emirates untuk menghadapi Wolves, dan saya rasa untuk akhir pekan depan di hari Sabtu mereka bisa mendapatkan 3 poin untuk menjamu Wolves. Ada 1 gol lagi sebenarnya yang dianulir. Itu gol tandukan dari Leandro Trossard ketika sana memanfaatkan ada tandukan kepala sebelumnya yang dibuat oleh Gabriel Jesus. Tetapi wasit menganulir gol ini karena VAR melihat ada ujung sepatu dari Leandro Trossard itu mengena untuk masuk dalam posisi offside, sehingga ini dibatalkan. Tapi apapun itu, saya pikir 1-0 kemenangan ini sangat berarti bagi Arsenal, karena mereka kalau bisa menang melawan Wolves, mereka tetap akan memimpin, walaupun nantinya City memenangkan juga laga yang sangat berat pada akhir pekan depan, karena City akan terlibat dalam duel seru juga menghadapi Tottenham Hotspur. Namun ini bermain di Etihad yang memungkinkan juga bagi Pep Guardiola dan pasukannya untuk bisa memenangkan laga. Kalau melihat kembali ke Arsenal pantas memang untuk memenangkan pertandingan menghadapi tuan rumah Brentford. Mereka melepaskan 15 tembakan, 4 diantaranya on target, dan penguasaan bola yang hampir 64% berbanding dengan 36% dari Brentford. Jadi layak bagi Martin Odegaard dan kawan-kawan untuk bisa memenangkan pertandingan. Brentford sendiri hanya melepaskan 9 tembakan, 3 diantaranya on target. Nah, kita coba bergeser ke duel yang seru sebelumnya yang dimainkan lebih cepat antara City dan Liverpool. City sempat unggul lewat Erling Haaland memanfaatkan umpan dari Nathan Ake di menit ke-27, dan Haaland bisa menaklukkan Eli Becker. Artinya terasa gol ini bisa membuat mereka akan bisa mencetak gol demi gol lagi, karena kan penguasaan bola yang tinggi dilakukan oleh anak-anak City ini yang membuat mereka seakan di atas angin untuk bisa mencetak lebih dari 1 gol. Tapi ternyata sampai di akhir pertandingan mereka tidak bisa menambah gol itu, walaupun memang kelihatan ada gol yang dianulir oleh wasit dengan gol dari Ruben Dias karena ada sentuhan
wasit Chris Kavanagh melihat ada gangguan dari Akanji terhadap Eli Becker sehingga gol tendukan dari Ruben Dias ini dianulir oleh Chris Kavanagh. Namun apapun itu, gol balasan dari Trent memupuskan ya 3 poin yang sudah didapat mata bagi Erling Haaland dan kawan-kawan, dan itu gol Trent terjadi di menit ke-80 setelah menerima umpan yang baik dari Mo Salah, dan tanpa bisa mengontrol banyak dia langsung melepaskan tembakan kaki kanan menaklukkan Ederson Moraes. Kalau memang mau lihat dari statistik dari semua aspek, memang jalannya pertandingan ini memang dikuasai oleh City ya. Di Etihad City melepaskan 16 tembakan, 5 diantaranya on target dengan penguasaan bola mereka sampai 60% berbanding 40% bagi tim asuhan Jurgen Klopp. Dan Liverpool sendiri memang hanya melepaskan 8 tembakan, 3 on target. Tapi bagi Liverpool untuk tidak kalah ketika mereka tandang ke Etihad sudah merupakan satu hal yang sangat baik. Mereka bisa mendapatkan 1 poin yang sangat penting. Liverpool nantinya akan ketemu Fulham di Anfield untuk akhir pekan depan, dan saya rasa ketika mereka kembali ke markas mereka bisa mengincar 3 poin di sini di dalam persaingan untuk bisa menekan Arsenal juga, dan ini sangat ramai. Sambil kita nunggu pertandingan antara City tentunya dengan Spurs yang menegangkan. Ini mengharuskan City harus menang. Liverpool juga harus menang ketika mereka menghadapi Fulham. Nah, yang menarik dalam pertandingan City dan Liverpool ini, Pep tidak menggantikan satupun pemain yang ada di bench yang duduk ya dengan apa yang ditampilkan di starting 11 dia. Ya, kan, tapi kalau memang melihat wajar Pep tidak menggantikan satupun pemain, membiarkan 11 pemain ini terus bisa bermain di lapangan. Karena kalau di bench saya lihat tuh banyak pemain-pemain bertahan. Kalau pemain-pemain gelandang mungkin hanya Calvin Phillips, Sergio Gomez yang ada. Tapi yang lain itu ada Gvardiol ya, kemudian di belakang juga masih ada John Stones yang masih diragukan, sehingga Pep memilih untuk tetap bermain dengan 11 pemain, namun tetap mereka menguasai jalannya pertandingan. Sayang City tidak bisa memenangkan laga. Sementara bagi Klopp, dia berani untuk menarik 5 pemain ya, memasukkan ada 5 pemain babak kedua, termasuk Luis Diaz, ada Cody Gakpo, Wataru Endo, Harvey Elliott, yang semuanya dia masuk, kecuali di garis belakang memang dia mempertahankan 4 back dia ya, termasuk Tsimikas, ada Trent, ada Matip dan Van Dijk yang tidak tergantikan. Tapi semua gelandang-gelandang ditarik keluar. McAllister termasuk dengan Szoboszlai, Curtis Jones, bahkan di babak kedua ada masuk Gravenberch untuk bisa memperkuat di tengah. Kecuali Salah di depannya tidak digantikan, tapi Nunez dan Jota juga ditarik keluar ya. Kita tahu bersama karena Klopp ingin untuk juga menjaga kebugaran timnya, dan dia yakin bahwa dengan 1-1 ketika Trent membuat gol balasan mereka tidak akan kalah dan mereka bisa membawa pulang 1 poin, dan itu yang mereka dapatkan dari Etihad. Menarik kok saya lihat juga pertandingan kemarin itu di mana Chelsea digebuk habis di St James Park oleh Newcastle United. The Magpies bisa mendapatkan gol mereka luar biasa, ini dibuka oleh Alexander Isak sebelum memang ada gol balasan dari tendangan bebas Raheem Sterling, tapi mereka memang layak untuk bisa memenangkan laga menghadapi Chelsea dalam pertandingan kemarin itu ya. Bagaimana kita bisa melihat ada Jamal Escalios bisa memanfaatkan umpan dari Anthony Gordon, pemain yang saya rasa layak untuk bisa menjadi man of the match ketika menghadapi Chelsea. Dan setelah gol Jamal, Joelinton juga bisa memanfaatkan blunder atau kesalahan yang dibuat oleh Thiago Silva. Dia mencuri dari kaki ini dan bisa menaklukkan Robert Sanchez untuk membuat 3 gol ini ya, sebelum Anthony Taylor itu bisa mengunci dengan gol keempat dia, dan membuat bagi tim asuhan Eddie Howe ini bisa mendekati lagi sekarang ya dalam persaingan ke zona Champions, walaupun mereka sekarang sementara ini ada di zona Eropa, di Liga Eropa. Karena Liga Eropa itu masih ketat juga, dengan Brighton menang melawan Nottingham Forest, ketambahan 3 poin ini, jadi sangat ramai ini ya, hanya dekat-dekat semua ya posisi-posisi yang ada di antara zona Eropa ini untuk bisa mendekati masuk ke zona Champions. Jadi memang ramai ketika memasuki di pekan ke-13. Masih panjang memang untuk mengakhiri sampai di Boxing Day, kemudian akan menatap di 2024. Karena 1-2 kali tergelincir yang ada di urutan 1 bahkan sampai ke urutan 6 itu bisa mengubah segalanya ya. Jadi ini yang kita akan tunggu. Dan Newcastle setelah mengalahkan Chelsea dengan telak 4-1 ini kekalahan kelima Chelsea kalau nggak salah ya pada musim. Chelsea terpaku di posisi ke-10 saat ini.
membuat pasukan Pochettino ini sangat sulit untuk bisa menerobos masuk ke, jangankan ke zona Champions, di zona Eropa pun mereka akan sangat sulit ya bagi Chelsea. Nah, Chelsea itu akan terlibat dalam duel seru di akhir pekan depan. Mereka memang balik ke kandang ke Stamford Bridge, tetapi yang mereka hadapi adalah Brighton and Hove Albion. Ya, saya sudah bilang tadi Brighton menang melawan Forest, dan Brighton juga sedang mendekati sekarang zona Champions, mereka ada di zona Eropa. Jadi hati-hati juga bagi Chelsea. Bukan tidak mungkin mereka tumbang di kandang bahkan menghadapi Brighton. Kita akan nantikan juga duel yang seru antara Newcastle yang kembali di kandang akan menjamu setan merah MU. Ya, Newcastle pasti ingin berusaha untuk bisa menang agar menjaga posisi mereka untuk terus bisa menekan masuk ke zona Champions, dan ini berbahaya bagi MU ketika MU harus melakoni laga tandang. Itulah pertandingan yang nantinya ke depan di pekan ke-14 yang tetap rame, tetap seru di IPL untuk kita nantikan. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, berbicara di IPL sampai pekan ke-13 kemarin. Ciao.